Perkenalkan, nama saya Rodi dengan NIM D0320324, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Video ini saya buat untuk menyelesaikan mata kuliah pengendalian pembangunan dengan dosen pengampu, yaitu Insinyur Rafid Mahful STM Engineering IAP. Adapun outline pembahasan yaitu pengendalian pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, program kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang PKKPR, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau RKKPR, sinkronisasi program pemanfaatan ruang, tata cara penyusunan SPPR. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pengendalian pembangunan. Pengendalian pembangunan adalah upaya untuk mengatur dan mengendalikan proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta dengan tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna. Pengendalian pembangunan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengendalian tata ruang dan lingkungan, pengendalian penggunaan sumber daya alam hingga pengendalian sosial dan ekonomi. Selanjutnya, beberapa hal yang termasuk dalam pengendalian pembangunan. Yang pertama, pengaturan tata ruang. Pengendalian tata ruang dilakukan untuk mengatur penggunaan lahan dan ruang secara efisien dan efektif dengan memperhatikan kepentingan lingkungan, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan, seperti kerusakan hutan, polusi air, dan pencemaran udara. Lanjut, yang ketiga, pengendalian penggunaan sumber daya alam. Pengendalian penggunaan sumber daya alam dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap sumber daya alam seperti penggundulan hutan dan overeksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, pengendalian sosial dan ekonomi. Pengendalian sosial dan ekonomi dilakukan untuk mengatur pengaruh pembangunan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan pemberian dampak positif bagi masyarakat setempat. Adapun materi selanjutnya yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, di mana KKPR itu sendiri adalah cara untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap menjaga kualitas penataan ruang. Pentingnya KKPR adalah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk seluruh aktivitas kehidupan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Di dalam aturan tersebut, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR ditetapkan sebagai salah satu acuan baru dalam perizinan berusaha. Materi selanjutnya, program kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Program kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR adalah sebuah jenis perizinan yang bisa menjadi acuan baru untuk melakukan perizinan usaha yang bisa dijadikan sebagai izin lokasi dan juga izin pemanfaatan ruang dalam membangun serta mengurus tanah. Pada materi selanjutnya yaitu rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau RKKPR. Nah, di mana dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Dan materi yang terakhir yaitu sinkronisasi program pemanfaatan ruang atau SPPR. Secara ideal, sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong 5 hal. Yang pertama, terciptanya kesamaan cara pandang dalam menyusul program penyediaan infrastruktur dasar pembangunan wilayah pada kawasan yang diprioritaskan dalam RTR. Yang kedua, memfokuskan sasaran ke wilayah pada kawasan yang akan didorong pembangunannya. Yang ketiga, menyinergikan program pembangunan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yang keempat, mengefektifkan sistem penganggaran pembangunan. Dan yang kelima, substansi RTR agar terakomodasi dalam rencana kerja pemerintah. Itu saja tadi video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.